Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqo liyudhhirahu 'ala sa'iril adyan. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul manan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila kaffatil anam. Allahumma sholli ala hadzal nabiyil karimil mamdud war rasul ila sanadil adim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Ustaz Kobir Sirot MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Kitobah. Yang terhormat kepada ketua kelas 4B dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kekerasan Terhadap Perempuan. Teman-teman sekalian, kekerasan terhadap perempuan berakar dari ketidakseimbangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Perempuan korban kekerasan menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak mereka atas keamanan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Terhadap kekerasan terhadap perempuan merupakan segala bentuk tindakan yang menyebabkan kesakitan, penderitaan fisik, seksual, atau psikologis pada perempuan. Bentuk kekerasan ini dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, pelecehan di tempat kerja, perdagangan manusia, hingga perundingan yang dilakukan secara verbal maupun digital. Pengertian lebih lengkap tentang kekerasan terhadap perempuan termuat dalam pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Nairobi pada tahun 1985 bahwa yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Data menunjukkan bahwa 1 dari 3 di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidupnya. Di Indonesia sendiri, berdasarkan laporan Komnas Perempuan, setiap tahun jumlah kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Hal ini sangat memprihatinkan dan tidak bisa kita biarkan begitu saja. Hadirin yang saya banggakan, kita harus menyadari bahwa perempuan memiliki hak yang sama antara laki-laki untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Perempuan adalah bagian penting dalam pembangunan bangsa. Mereka adalah ibu, saudara, istri, dan juga pemimpin masa depan. Ketika perempuan tidak merasa aman, maka masyarakat secara keseluruhan akan terganggu keseimbangannya. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya menyakiti fisik,
tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam. Rasa takut, malu, bahkan depresi menjadi beban yang harus ditanggung korban sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, kita semua harus bersatu dalam melawan segala bentuk kekerasan ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah meningkatkan kesadaran dan edukasi sejak dini di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat. Kita harus menanamkan nilai-nilai kesetaraan, saling menghormati dan pentingnya menghargai perempuan. Selain itu, korban kekerasan harus diberikan ruang untuk berbicara, didampingi dan dilindungi secara hukum. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam penyediaan payung hukum yang kuat serta layanan pendampingan yang mudah diakses oleh korban. Namun, tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, upaya tersebut tidak akan maksimal. Oleh karena itu, mari kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi bagian dari solusi. Jangan diam saat melihat kekerasan. Jangan biarkan budaya patriarki dan stigma masyarakat membungkam suara korban. Hadirin yang berbahagia, bagaimana pendapat Islam tentang kekerasan? Tentu saja Islam tidak mentoleransi kekerasan terjadi, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Adapun dalil larangan lainnya yaitu ada dalam surah Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat bahwa bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan hak itu, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang dituntutkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Maidah ayat 45. Walaupun agama dan pemerintah telah memberikan larangan akan adanya tindak kekerasan, hal ini tidak membuat angka kekerasan menurun. Sedangkan dalam Islam sendiri, perempuan harus dimuliakan dan dijaga martabat dan kehormatannya. Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual. Mengakhiri pidato ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung dan bertindak. Bayangkan jika kekerasan itu menimpa orang yang kita cintai, misalnya ibu kita, saudara perempuan kita, atau teman dekat kita. Apakah kita akan tetap diam? Tentu saja tidak. Mari bersama-sama kita bangun dunia yang lebih aman, lebih adil, dan lebih manusiawi bagi perempuan. Karena melindungi perempuan berarti melindungi masa depan umat manusia. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah kata maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.